Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Farisam dengan NIM D0712111073 dari Fakultas Teknik Departemen Teknik Industri Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bisa diartikan sebagai variasi. Ragam bahasa sendiri adalah suatu kumpulan atau variasi bahasa dari setiap negara atau daerah masing-masing wilayah. Di dunia atau bahkan di Indonesia banyak sekali bahasa yang dimana dikatakan sebagai ragam bahasa. Dan sekarang Indonesia mempunyai ragam bahasa sampai 1001 bahasa. Suatu ragam bahasa juga mempunyai faktor penyebab adanya ragam bahasa sendiri, antara lain adanya faktor budaya, sosial, daerah, dan juga sejarah, yang mana akhirnya dengan adanya berbagai ragam bahasa ini menjadi satu kesatuan dalam berkomunikasi. Jenis-jenis ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama itu, ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Yang kedua itu, ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Yang ketiga itu, ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Dan ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Pertama, bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang digunakan di daerah biasanya terbawa dengan lingkungan daerahnya, seperti misalnya cara bicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di daerah Jawa berbeda dengan cara bicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di daerah Sumatera. Bahasa pendidikan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat berpendidikan pasti berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Bisa dibandingkan cara pelafalan katanya, misalkan seperti masyarakat yang berpendidikan sering menggunakan kata mencuci, mengunci, video, dan TV. Sedangkan masyarakat yang tidak melalui pendidikan akan melafalkan kata nyuci, ngunci, video, dan TV. Bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal sering digunakan dalam acara-acara resmi seperti upacara pelantikan, seminar, dan rapat. Sedangkan bahasa non-formal sering digunakan pada kegiatan kita sehari-hari di luar acara-acara resmi, seperti ketika berbicara dengan teman atau keluarga. Pada dasarnya, semua ragam bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada bahasa yang mudah dipelajari atau mudah dimengerti, atau ada juga beberapa bahasa yang sulit dimengerti. Yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa secara lisan. Bahasa ini adalah bahasa yang dikeluarkan secara lisan atau dengan media lisan. Dalam rangka bahasa ini sering memakai bahasa yang baku. Cara menyampaikan pembicaraan secara lisan dapat berbeda sesuai dengan lingkungannya. Seperti pembicara yang dilakukan dalam keadaan formal jelas berbeda dengan pembicaraan yang dilakukan dalam keadaan santai atau tidak formal. Ragam bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan tidak dapat disebut ragam bahasa tulis, tetapi tetap sebagai ragam bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah ragam bahasa secara tulis. Ragam bahasa tulis menggunakan media huruf untuk mengutarakan atau mengungkapkan. Ragam bahasa ini menggunakan ejaan untuk menata kosakata dan bahasanya. Contoh ragam bahasa tulis yakni koran atau surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan masih banyak lagi. Berikut adalah ciri-ciri dari kedua ragam bahasa. Yang ketiga, yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia lama. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia: yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca. Yang kedua, bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, keikhlasan atau suku daerah lain. Dan keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Yang kedua adalah ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928 sampai dengan saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya. Yang kedua, ragam bahasa sastra. Ragam ini mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, contoh roman, novel, dan lain-lain. Metode penggunaan ragam bahasa.
Karena banyaknya ragam bahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, seseorang harus bijak dan cerdas dalam menggunakan ragam bahasa. Maksudnya adalah kita harus tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita akan menggunakan ragam bahasa tertentu, sesuai dengan bidang yang digeluti maupun dikuasai. Dampak positif dan negatif ragam bahasa. Dampak positif dari penggunaan ragam bahasa diantaranya adalah memperkaya kosakata, menambah wawasan, memperlihatkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya seperti merubahnya ragam bahasa seseorang, mengikuti ragam bahasa yang baru, menurun atau hilangnya suatu ragam bahasa tertentu karena meningkatnya penutur suatu ragam bahasa lain, munculnya istilah-istilah baru yang kadang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan sebagainya. Contoh ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang sering digunakan di kalangan pers, wartawan, narasumber yang dituangkan dalam media. Sedangkan yang kedua yaitu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Misalnya saja kimia, bidang ini memiliki segudang istilah yang belum tentu diketahui oleh fisikawan atau sastrawan yang notabene juga merupakan akademisi. Contoh istilah kimia adalah destruksi atau penghancuran, destilasi atau penyulingan, volatil atau mudah menguap, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada bahasa bisnis atau bahasa usaha. Bahasa yang digunakan di kalangan pelaku usaha atau pegiat bisnis. Contoh istilah dari bahasa bisnis yang mungkin jarang diketahui oleh orang awam adalah kata inflasi, yang berarti peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Sekian dari persentase mengenai ragam bahasa, dan terima kasih.